politisi itu seribu wajah. Terkadang mendukung, membela kegelisahan rakyat sampai memperjuangkannya, terkadang membiarkan. Kalau misalkan sudah menempati posisi-posisi tertentu. Hari ini kalian semua merasakan SPBU kehilangan yang dijual, sehingga antrinya berjam-jam bahkan hilang. Informasinya besok akan naik. Mengapa kok ini naik? Bagaimana kalian? Apakah siap menerimanya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, hari-hari ini semuanya informasinya tentang SPBU yang antrian panjang. Ada yang bahkan sampai kehabisan salah satu produk yang dijualnya. Mengapa sih kok sampai antrian panjang berjejal? Ya karena informasinya besok akan ada kenaikan salah satu produk yang dihadirkan oleh Pertamina. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya kita baca salah satu secara mendalam dan kita analisis mengapa itu terjadi dan apakah masih ada orang-orang yang peduli memperjuangkan nasib rakyat. Pertama kita di suara.com. DPR setujui harga Pertamax naik. Publik ingatkan, Puan Maharani pernah menangis saat harga BBM naik era SBY. Ini yang menjadi tema ramainya hari ini di berbagai media sosial. Ya, pasti jejak semuanya akan terdeteksi. Kemudian yang kedua, Ahok jamin kenaikan harga Pertamax tak lebih mahal dari SPBU swasta. Ini kan sebuah perbandingan yang hanya pada tataran harga, tidak ngomong mengapa sih kok menaikkan, mengapa sih pada suasana mau Ramadan ini kemudian naik. Selanjutnya di Detik Finance, besok harga Pertamax jadi naik. Ada sebuah pertanyaan besar, ini jawaban Pertamina. Wah. Jadi ada kenaikan, Pertamina menjawab. Selanjutnya di Tribun News, Tribun Bisnis, benarkah Pertamax naik jadi 16.000 per 1 April 2022? Ini penjelasan Pertamina. Nah kalau ini adalah penjelasan Pertamina terkait dengan kenaikan tadi. Kemudian di Kompas, Erick Thohir, Pertalite disubsidi, tapi kalau Pertamax naik, ya mohon maaf. Ada 5 sumber berita yang kalian bisa pilih. Ayo mana? Oke, kita campur, tetapi yang menjadi dasar adalah yang pertama tadi. DPR setujui harga Pertamax naik. Publik ingatkan Puan Maharani pernah menangis saat harga BBM naik era SBY. Ini di suara.com. Nah, ini adalah di suara.com. Suara.com, kabar mengenai Komisi 6 DPR yang mendukung kenaikan harga BBM jenis Pertamax baru-baru ini menghebohkan publik. Ya pastilah, publik akan heboh, apalagi hari-hari ini adalah suasana mendekati Ramadan dan di sisi yang lain ada sebuah problem kemarin terkait dengan minyak goreng. Meskipun apakah ini bersamaan atau tidak, maksudnya desainnya, kita baca lagi. Kabarnya DPR telah menyetujui bahwa harga BBM Pertamax mencapai 16.000 per liter pada 1 April 2022. Guys,
kalian yang Pertamax 16.000. Kabar DPR yang menyetujui kenaikan harga Pertamax dari 9.000 menjadi 16.000 per liter ini menjadi kontra di kalangan warga net. Ya pastilah 9.000 menjadi 16.000. Orang pakai Pertamax inginnya mesin aman dan lain sebagainya, nanti kita jelaskan. Warga net pun bertanya-tanya kembali, mengingatkan bahwa Puan Maharani selaku Ketua DPR RI pernah menangis saat SBY menaikkan harga BBM sebesar 200 perak, 200 rupiah. Mbak Puan sebagai rakyat pada waktu itu nangis. Tapi sekarang memutuskan 9.000 ke 16.000. 2 bir kok nggak nangis lagi ke waktu masa SBY naikin 200 perak. Loh kok sekarang malah kamu yang ACC, ungkap warganet melalui akun Twitter @bla bla 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 bla. Nah, ini bisa dibaca di suara.com. Melalui akun tersebut, warganet turut menyematkan tangkapan layar pemberitaan bahwa DPR menyetujui harga Pertamax naik menjadi 16.000 per liter dan menyematkan foto Puan menangis. Ya, netizen, warganet itu yang mahal segala-galanya, seperti di dalam negara ya. Yang punya kuasa itu sebetulnya rakyat. Kalau di dalam media sosial ya warganet, netizen. Diketahui Puan Maharani pernah menangis ketika pemerintahan SBY menaikkan harga BBM. Saat itu Puan berpuisi sampai meneteskan air mata. Ini yang mungkin kita bisa merasakan. Meneteskan air mata itu tidak mudah ya. Karena itu harus dari dalam. Kalau di desain itu agak sulit, di rekayasa itu agak sulit, kecuali dia memang aktor. Dia mampu untuk memerankan itu, tapi rakyat pada umumnya karena terasa di dalam hatinya, dalam jiwanya, merasa tangisan rakyat, akhirnya kemudian dia bisa nangis. Cuitan yang menyinggung Puan Maharani tidak nangis saat harga BBM naik seperti era SBY. Menaikkan harga BBM ini langsung dibanjiri komentar warganet. Pastilah semuanya akan nimbrung berkomentar untuk itu. Itu terkait dengan semacam kritik ya terhadap Ketua Mbak Puan yang menjadi semacam pengambil keputusan sebagai Ketua DPR yang sangat kontras dengan pada waktu era SBY. Tapi coba kalau kita bandingkan tadi ya, ketika di CNN tadi kan Ahok jamin kenaikan harga Pertamax lebih mahal dari SPBU swasta. Ini kan memang perbandingannya agak berbeda ya. Sebetulnya yang perlu diketahui atau perlu dicari informasi itu mengapa sih ada kenaikan dan 1 hari menjelang Ramadan. Bayangkan 1 April, 2 April itu sudah Ramadan. Meskipun sebagian ada yang 3 April ya, tetapi menjelang Ramadan kemudian naik. Duh, itu kan hanya Pertamax, kan tidak berpengaruh terhadap masyarakat secara umum. Oh, ini lupa. Nanti kita bahas mengapa ini penting. Kemudian tadi yang Pak Erick Thohir, Pertalite disubsidi, tapi kalau Pertamax naik, iya mohon maaf. Ya mohon maaf itu apa maksudnya? Mohon maaf itu perlu ada klarifikasi. Apa yang dimaksud mohon maaf? Yang pasti bahwa rakyat memberikan amanah kepada pemerintah bagaimana memfasilitasinya. Pecinta masa depan negeri, itulah terkait dengan berita-berita yang kenaikan BBM. Ya, dari setiap masa yang namanya kenaikan BBM itu pasti mendapatkan perhatian. Kita masih ingat kalau melihat berbagai film pada waktu Orde Lama, antri minyak,
waktu itu punya tanah yang paling teringat, berbeda dengan pada suasana ini minyak tanah yang itu digunakan untuk masyarakat untuk bagaimana dapur mengepul dan selanjutnya. Pada waktu Orde Baru kenaikan relatif tidak terjadi sampai kalian kalau pada waktu sampai menjelang reformasi, BBM itu waktu itu yang namanya bensin itu hanya Rp200, tapi selanjutnya pada waktu reformasi baru naik luar biasa. Dan pada waktu pemerintahan selanjutnya, apalagi pada waktu Pak SBY, memang suasana kritik protes dari yang oposisi dari pemerintah itu luar biasa. Apa yang ditampilkan di suara.com itu mungkin bisa dicek di semuanya ya, bahwa Mbak Puan sampai meneteskan air mata karena naik Rp200. Dan pada kesempatan ini tanda tangan, dalam bahasa mengapa tanda tangan ya, beliau ketua DPR itu beliau tidak seperti pada waktu itu kan mungkin semuanya bertanya, mengapa kok terjadi perbedaan? Apakah pada kesempatan ini, ya Mbak Puan itu kan kita pahami beliau adalah sebagai ketua DPR, sebagai personal dia adalah sebagai anggota DPR, maka dia adalah mewakili terhadap konstituennya, rakyatnya. Yang awal tadi kan saya mengatakan politisi itu 1000 wajah. Akan lebih baik memang dalam suasana sebagai pemerintah atau dalam suasana sebagai oposisi itu harus bisa membalancingkan antara keduanya supaya nanti jejak digitalnya tidak dipantau oleh para netizen, warganet, sehingga nanti ketika dia menjadi bagian pemerintah atau pertama ketika sebagai oposisi, kritiknya itu tidak, maksudnya yang rasional yang bisa diterima, dan sehingga ketika menjadi pemerintah itu juga bisa memudah untuk menjawabnya, ekspresinya juga begitu. Pecinta masa depan negeri, terkait dengan mengapa sih kok ini naik pada 1 April, pikiran warganet, kok warganet saja, pikiran publik masyarakat, amanah kepada pemerintah sekarang adalah bagaimana seluruh rakyat itu bisa sejahtera. Tentunya salah satunya adalah BBM itu tidak menjadi mahal, bisa dijangkau oleh semuanya. Tadi kan pada waktu di tengah-tengah saya menyatakan, loh ini kan yang naik hanya Pertamax, masa berpengaruh terhadap rakyat? Jangan lupa bahwa kenaikan Pertamax maka berpengaruh terhadap yang lain-lainnya. Iya, Pertamax naik terhadap kendaraan yang mensubsidi Pertamax, tetapi orang, pelaku usaha yang kendaraannya menggunakan Pertamax, maka akan menggunakan dasar kenaikan apa yang dijual, apa yang diproduksi, dari proses itu semua dihitung. Akhirnya secara tidak langsung seluruh rakyat itu akan terasa atau terimbas dari kenaikan Pertamax ini. Jadi ketika ini lebih murah kok daripada BBM dari swasta, maksudnya yang dari Malaysia dan lain-lainnya, ya tidak begitu seharusnya yang dijelaskan. Apalagi 9.000 ke 16.000 ya, kalau jadi besok coba nanti di cross check yang sebenarnya. Karena bagaimanapun yang terasa betul adalah rakyat. Kalau kemarin sepi minyak goreng yang tidak diperbolehkan, maka jangan menggunakan minyak goreng itu supaya lebih sehat. Sekarang kalau Pertamax naik, ya sudah kalau begitu tidak usah pakai Pertamax, atau maksudnya tidak usah pakai mobil, pakai jalan kaki supaya sehat. Rasionalisasi begitu kan tidak bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Maksudnya bahwa harus ada rasionalisasi di dalam berita Pak Erik, Pertalite disubsidi, tapi kalau Pertamax naik, ya mohon maaf, dijelaskan memang harga minyak dunia itu naik. Itu mungkin iya. Tapi masa sih negara tidak mampu untuk bagaimana mengkondisikan sehingga harga khususnya Pertamax itu tidak naik. Tadi memang Pak Erik menyatakan Pertalite yang disubsidi.
Ya kalau yang Pertalite disubsidi, tidak kemudian yang lainnya kemudian dibiarkan, karena masyarakat kita kemarin sudah diedukasi bagaimana untuk menggunakan Pertamax. Jadi supaya mesin baik, supaya mesin itu sehat dan lain sebagainya. Kita masih ingat kan bagaimana Pertamax promonya itu lebih bagus. Dari situ ya lebih baik kalau hal ini berefek pada semuanya, ya perlu menjadi pemikiran semuanya. Apalagi pada kesempatan ini suasana adalah mendekati Ramadan dengan kemarin minyak goreng yang viral. Apa solusinya kalau begitu? Ya solusinya adalah kalau menurut saya sih lebih baik, pertama, elit politik itu ketika 1000 wajah maka tidak terlalu kontras ketika sebagai kelompok oposisi ataupun sebagai pemerintah, supaya nanti ketika sebagai oposisi ataupun pemerintah bisa berjalan biasa saja. Dan sebetulnya menurut saya supaya terhindar dari kritik-kritik itu ya tidak terlalu kontras begitu aja. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penjelasan bahwa ini lebih murah daripada milik swasta, itu menurut saya tidak harus begitu penjelasannya. Maksudnya pemerintah mampu menghadirkan karena ini semuanya produk dari negara kita, maksudnya dari perut bumi kita, kecuali kita itu adalah membeli dari luar. Kemudian yang ketiga, bahwa yang disubsidi hanya Pertalite, menurut saya juga tidak cukup di situ. Sehingga yang lebih penting adalah seandainya ini naik dan menjelang Ramadan, jika pemerintah mampu untuk menjaga semua harga, maksudnya harga kebutuhan-kebutuhan lainnya, tidak hanya Pertamax, maka itu adalah sebuah solusi. Kemungkinan rakyat tidak akan protes. Tapi sebaliknya, kalau berimbas kepada yang lain, maka akan protes yang keras. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.